warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vesta Mahadriani. Saya berasal dari program studi pendidikan matematika semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan dengan menerapkan contoh pada implementasi perangkat lunak Karmetal. Di sini saya mempunyai salah satu contoh, yaitu untuk jenjangnya atau tingkatnya itu untuk mahasiswa di mata kuliah geometri Euclid atau geometri dasar dengan materi yaitu melukis eksistensi garis. Nah, soalnya itu lukis dan konstruksikan bentuk geometri dengan menggunakan petunjuk-petunjuk yang ada serta bentuk apakah yang terbentuk. Nah, petunjuknya itu bermula dari suatu titik hingga menjadi sebuah garis. Nah, petunjuknya itu ada beberapa petunjuk. Ini petunjuk pada halaman pertama dan ini petunjuk pada halaman kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan perangkat lunak Karmetalnya tersendiri. Nah, pada halaman ini itu terdapat software Karmetal atau perangkat Karmetal tersendiri. Ya, di sini banyak sekali tools-tools yang ada. Lanjut, untuk mengerjakan soal pertama kan ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah pertama yaitu lukis garis tak hingga AB dengan AB sepanjang 5 cm atau dikira-kira saja. Nah, pertama-tama kita pilih poin. Kenapa pilih poin? Karena kita kan akan menentukan garis AB terlebih dahulu. Kita pilih poin di construction selalu setelah kita bikin dua titik. Kita pilih segmen untuk menghubungkan garis titik satu dengan titik lainnya. Setelah itu, kan ini belum terbentuk titik A atau titik B. Kita bisa merename dengan mengklik salah satu titik, lalu pada kursor kita pencet kanan dan di atas sini itu tersedia name P1, kita bisa ubah dengan A. Dilanjut lagi dengan titik kedua yaitu P2, kita bisa ganti dengan B. Dilanjut itu kita bikin langkah kedua yaitu lukis lingkaran dengan titik pusat A dengan jari-jari 2 cm atau dengan jari-jari 1 cm. Kita pilih di construction, pilih circle by radius. Kita klik di titik A, lalu kita sembarang aja nariknya karena kita bisa mengubah dengan 1 cm. Sudah otomatis 1 cm jari-jarinya. Nah, yang kedua itu langkah ketiga itu tandailah P dan Q dengan garis tak hingga AB, irisan garis tak hingga AB dan lingkaran A. Nah, ini kan AB kita belum buat garis tak hingga. Garis yang membuat garis tak hingga itu pilih construction, pilih tools line, lalu kita klik A dan B. Maka di sini akan terlihat garis tak hingganya. Setelah itu kita dapat perhitungan atau enggak irisan dari lingkaran A yaitu 1 dan 2. Nah, dua titik ini kita rename menjadi titik P dan titik Q. Setelah itu kita membuat lingkaran lagi dengan titik pusat P dan jari-jarinya itu 2. Kita bisa tarik garis bebas, nanti kita di sini bisa ubah 2. Lalu selanjutnya itu sama seperti P, kita buat garis lagi, pilih circle by radius. Kita arahkan kursor kita di titik dulu dan kita tarik asal dan kita ubah titik 2. Nah, setelah ini kita mendapatkan dua titik lagi dengan titik F dan S karena perpotongan atau enggak irisan dari lingkaran P dan lingkaran Q. Kita pilih di construction itu pilih poin, lalu kita ambil perpotongan di sini dan kita rename dengan pencet kursor sebelah kanan. Di sini terlihat kita rename jadi R dan bawahnya itu kita rename lagi menjadi S. Nah, selanjutnya kita lukis atau kita gambar garis tak hingga di titik R, ke titik R dan titik S, maka akan sudah terlihat garis tak hingga. Setelah itu pertanyaan selanjutnya, apakah A itu anggota garis tak hingga RS? Iya, betul, A itu merupakan anggota garis RS karena A itu berada di satu garis yang sama dengan RS. Maka dari itu A itu termasuk anggota dari RS. Nah, selanjutnya itu apakah garis tak hingga RS tegak lurus dengan garis tak hingga AB? Kita bisa membuktikan garis ini garis
kedua garis tersebut tegak lurus atau tidak. Karena kan tegak lurus itu sama dengan 90 derajat. Kita bisa mengukurnya dengan pilih di toolbar constructions, pilih tools angle, lalu kita bisa pilih klik R, klik A, dan klik B atau Q bisa. Kita B, maka hasilnya 90 derajat. Maka dari itu garis RS itu tegak lurus dengan garis AB. Nah, yang selanjutnya yaitu lukis lingkaran A dengan jari-jari 3. Ya, pilih lagi circle by radius. Kita klik A dengan bebas, lalu kita bisa di sini ganti dengan 3. Nah, setelah itu tandailah D dan E dengan DE sama dengan itu irisan atau perpotongan garis dari RS dengan lingkaran A. Di sini kita terdapat perpotongan yaitu di sini dan di sini. Nah, selanjutnya itu kita bisa rename D dan E. Nah, setelah itu lukis B itu sama dengan 1. B itu jadinya titik pusatnya B. Irisan atau perpotongan antara garis AB dengan lingkaran B. Ini kita dapat perpotongan, yaitu di sini dan di sini 2 titik. Jadi kita bisa ganti dengan U dan T. Kita ganti U dan T. Setelah itu kita lukis U sama dengan 2 cm. Tandailah W dan V dengan WV itu gabungan atau perpotongan irisan atau perpotongan dari lingkaran U dan lingkaran T. Nah, perpotongannya tuh di sini antara lingkaran U dan T, itu perpotongan di sini. Nah, lanjut itu kita rename jadi W dan V. W dan V. Setelah itu, setelah kita dapat 2 titik, kita membuat garis tahingga lagi. Garis tahingga antara titik W dan V. Antara titik W dan V. Setelah itu, pertanyaan selanjutnya, apakah B itu elemen dari garis V dan W? Jawabannya, iya, termasuk elemen atau enggak anggota, karena sama seperti A tadi, B itu berada di jalur atau di garis yang sama dengan W dan V. Maka dari itu B itu anggota dari W dan V. Lanjut, jelaskan apakah garis V W itu tegak lurus dengan AB. Kita bisa buktikan sama seperti tadi, kita pilih di construction, pilih angle, lalu kita arahkan kursor kita pada W B ke A. Itu hasilnya adalah 90 derajat. Maka dari itu garis V dan W itu tegak lurus dengan garis AB. Nah, selanjutnya yaitu lukis B sama dengan B, lukis lingkaran titik pusat B dengan jari-jari 3. Pilih lagi circle by radius B 3. Kita bisa ubah di sini jadi 3. Lanjut, yaitu tandailah C dan F dengan CF itu perpotongan atau irisan dari garis VW dan lingkaran B. Kita bisa dapat 2 titik dari perpotongan satu garis dan satu lingkaran, yaitu kita rename menjadi C dan F. Setelah itu kita bisa lukis garis CD. Lanjut, jelaskan bahwa apakah garis CD itu tegak lurus dengan garis RS. Bisa kita lihat, kita
garis CD dan garis hingga RS itu sama-sama tegak lurus. Nah, selanjutnya itu jelaskan bahwa garis CD itu tidak lurus dengan garis hingga FW. Kita bisa lagi, kita klik D, C, F, W, F. Kita pilih angle, kita klik D, C, kita hapus dulu. Kita bisa ulang, pilih angle, dan dari C, D, RS itu tegak lurus. C, kita klik titik C, kita klik titik D, kita klik titik R, dan ke titik S. Ini tegak lurus. Nah, selanjutnya kita klik sama pakai construction pada tools angle, lalu kita klik D, kita klik C, kita klik W, kita klik P. Maka dari itu hasilnya 90 derajat. Nah, garis tersebut itu garis tegak lurus. Selanjutnya itu jelaskan tentang jenis ABCD terbentuk. Nah, dari hasil yang kita dapat bahwa saja titik ABCD itu membentuk persegi yang dimana mempunyai sudut-sudut yang sama. Kenapa dibilang persegi? Karena mempunyai sudut-sudut yang sama, yaitu sama-sama mempunyai sudut 90 derajat di keempat sisinya. Nah, setelah kita dapatkan persegi, kita juga bisa mendapatkan hasil bangun datar lainnya, yaitu kita pilih construction, terus lalu pilih segmen, tarik titik D ke titik P, lalu kita bisa membuktikan apakah bangun tersebut itu masuk bangun segitiga sama segitiga siku-siku. Kita bisa tarik dari D ke A ke P, hasilnya 90 derajat. Maka dari itu, selain kita menemukan hasil persegi, kita dapat mendapatkan juga dari sebuah lingkaran ini dan garis-garis mendapatkan segitiga sama segitiga yaitu di sebelah kiri dan kanannya. Dan kita bisa cek apakah itu sebuah persegi. Kita pilih angle, pilih panjang angle, kita pilih 90. Ini menghasilkan 90 derajat, sama halnya seperti persegi, tapi kita bisa lihat kalau dia persegi panjang. Nah, dari kegiatan konstruksi kita ini, kita menemukan segitiga siku-siku serta persegi panjang. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dari saya yang jelaskan tadi itu menjadi wawasan tambahan bagi penonton dan memakai perangkat lunak tersebut untuk kegiatan sehari-hari saat belajar, khususnya di bagian matematika untuk menentukan bangun datar atau bangun ruang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.